Ini adalah sistem yang berbahaya. Potensi bahayanya meliputi angin kencang yang merusak, curah hujan lebat, gelombang badai, laut yang bergelombang, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategori angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Perkembangan topan Dolphin, topan Jepang nomor 13, terletak 943 km di sebelah timur pangkalan udara Kadena, dan telah bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 17 km per jam, 9 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 13,7 meter, 45 kaki. Dolphin diperkirakan akan melanjutkan pergerakannya ke arah barat menuju Kepulauan Ryukyu di bawah pengaruh kuat dari punggung subtropis yang berpusat di Laut Jepang. Kecepatan pergerakan badai diperkirakan akan tetap konsisten selama 36 hingga 48 jam ke depan karena punggung bukit tetap kokoh di utara. Beberapa goyangan trokoidal diperkirakan akan terjadi, terutama jika dan ketika sistem memulai siklus penggantian dinding mata badai lainnya. Meskipun tidak ada perubahan signifikan pada pergerakan badai yang diperkirakan sebelum sistem mencapai Kepulauan Ryukyu dalam 2 hari, palung tingkat atas akan bergerak melintasi wilayah timur Laut Tiongkok, mengikis bagian barat dari punggung subtropis, dan menyebabkan patahan atau kelemahan pada punggung pengarah di atas semenanjung Korea. Palung tekanan rendah tersebut diperkirakan tidak cukup kuat untuk menarik Dolphin ke arah utara. Meskipun keberadaannya menimbulkan sedikit ketidakpastian pada jalur perkiraan, semua model global utama menunjukkan skenario yang sama. Dengan kelemahan yang berkembang di punggung bukit di atas semenanjung Korea, tetapi perbedaan muncul dalam bagaimana model-model tersebut memprediksi respons Dolphin. NAVGEM dengan bias lintasan ke arah kutub yang sudah diketahui, menunjukkan respons yang agresif dan belokan dramatis ke arah utara. Meskipun sekarang tertunda secara signifikan lebih lama daripada pada simulasi sebelumnya, model GFS masih tetap memprediksi sistem akan berbelok ke arah kutub, tetapi dengan sudut yang lebih dangkal dan baru setelah melewati Okinawa. Ensemble akan dibahas lebih detail di bawah ini, tetapi secara umum mendukung lintasan ke arah barat selama 5 hari ke depan. Dengan skenario probabilitas rendah berbelok ke utara setelah 4 hari, sistem ini diperkirakan akan melambat setelah 2 hari, tetapi akan mempertahankan jalur umum ke arah barat selama 5 hari berikutnya. Pendaratan pertama diperkirakan akan terjadi di Okinawa dalam waktu sekitar 2 hari, dengan pendaratan kedua di selatan Shanghai dalam waktu 4 hingga 5 hari. Mengenai intensitas, meskipun satu-satunya alat bantu prediksi siklus penggantian dinding mata badai saat ini tidak mendeteksi tanda SBC yang kuat, keberadaan aliran siklon di lapisan atas dan keberadaan SBC sangat menunjukkan bahwa pembentukan dinding mata badai sekunder kemungkinan besar akan terjadi. Jika sistem tersebut mencoba siklus penggantian dinding mata badai lagi, karena sifat cincin konvektif luar yang sangat luas, dan adanya arus naik dari laut, kemungkinan besar sistem tersebut tidak akan mampu menyelesaikannya. Perakiraan cuaca menunjukkan intensitas yang stabil, dengan kemungkinan perubahan kecepatan angin plus atau minus 10-20 km per jam, 5-10 knot, selama 2 hari ke depan saat sistem cuaca tersebut bergerak menuju Okinawa. Setelah bergerak ke Laut Cina Timur, sistem tersebut akan melemah dengan cepat seiring dengan terus meluasnya pergerakannya, munculnya air yang jauh lebih dingin, dan terjadinya konvergensi di lapisan atas atmosfer. Setelah mencapai daratan Tiongkok,
sistem ini akan melemah dengan cepat karena pengaruh daratan. Secara umum, jalur pergerakan badai terus menunjukkan kecenderungan ke arah penguatan. GFS dan GEFS kini menjadi satu-satunya pengecualian yang memprediksi pergerakan sistem ke arah barat laut setelah 3 hari. Sementara JGSM telah menyerah pada prediksi pergerakan ke arah kutub dan kini selaras dengan sebagian besar model lainnya. NAVGEM mengarahkan sistem ke arah barat daya, melewati ujung selatan Okinawa. Kemudian berbelok tajam ke kanan pada 4 hari. Sisa paket panduan terbatas pada area yang secara bertahap meluas hingga 426 km pada 5 hari, dengan ECAIFS, JGSM, dan Ensemble UKMET di tepi utara dan GALWEM di tepi selatan. Panduan Ensemble juga semakin menunjukkan kesepakatan yang lebih baik. Dari model Ensemble yang tersedia dan dapat diandalkan, GEFS, EPS, Icon, AIFS, GDM, hanya GEFS yang menunjukkan sejumlah besar anggotanya berbelok ke arah kutub. Dengan sekitar 50% melakukannya setelah 84 jam dan semuanya kecuali 2 tetap berada di sebelah barat 128 Ensemble lain yang disebutkan di atas menunjukkan jalur ke arah barat-barat laut melalui daratan di Tiongkok. Dengan anggotanya terbatas pada area antara Shanghai dan Taiwan Utara. Perakiraan JTWC ditempatkan mendekati rata-rata konsensus AI dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Perkiraan intensitas menunjukkan kesepakatan yang cukup baik. Sebagian besar model menggambarkan rentang kecepatan angin yang sangat terbatas dengan selisih plus atau minus 20 km per jam, 10 knot, hingga 175 km per jam, 95 knot, selama 2 hari ke depan. Kemudian melemah dengan cepat setelah itu. Peringatan nomor 38. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.